Halo Musik Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua, Glenn dari Sinfonia Musik. Dan hari ini kita akan nge-review 2 TWS dari Redmi, yaitu Redmi Buds 4 Active dan Redmi Buds 4 Lite, yang merupakan bagian dari IoT Redmi dan Xiaomi. Langsung kita bahas. Musik Lover, belum tahu, Xiaomi dan Redmi ternyata memiliki teknologi yang namanya IoT, Artificial Intelligence of Things. Ini merupakan kombinasi antara Artificial Intelligence atau AI yang sekarang lagi rame-ramenya dan Internet of Things atau IoT. Teknologi ini tujuannya supaya Internet of Things bisa jadi lebih efisien, jadi bisa meningkatkan interaksi antara manusia dan mesin, juga meningkatkan data manajemen dan analisisnya yang nantinya akan mempermudah semua pekerjaan kita. 2 TWS baru dari Redmi ini sudah mendukung teknologi ini. Kita akan bahas dulu fitur dan speknya. Yang pertama, Redmi Buds 4 Active yang harganya di kisaran Rp199.000. Fitur-fitur utamanya, dynamic driver ukuran 12mm, buds-nya bisa bertahan 5 jam untuk playtime-nya dan 28 jam total kalau bersama case-nya. Fast charging, ngecas 10 menit bisa dapat 110 menit. Bluetooth-nya sudah menggunakan Bluetooth 5.3, sudah support low latency, menggunakan touch control, support Google Fast Pair, dan sudah IPX4. Dan yang paling menarik, support aplikasi Xiaomi Earbuds yang bisa di-download di App Store dan Play Store. Untuk spesifikasi dan paket penjualannya, untuk Buds 4 Active ini gue cukup suka sih dengan fitur-fiturnya seperti driver 12mm, support Bluetooth 5.3, daya tahan baterai yang besar, sudah support fast charging, low latency, dan ada IP ratingnya, dan sudah support apps. Untuk budget yang ramah di kantong ini sangat menarik sih fitur-fiturnya. Kita akan bahas desain dan build quality-nya. Untuk case-nya itu bentuk bundar, warna hitam, doff, dari bahan plastik, nggak terlalu tebal sih. Kemudian di bagian depannya polosan aja, bagian belakang ada tulisan Redmi, indikator lampu ada di bagian bawah sebelah charging USB-C-nya. Bagian samping ada list hitam yang melingkar itu, warna glossy ya buat aksen jadi lebih menarik sih. Cara buka case-nya seperti ini. Untuk buds-nya itu bentuknya yang in-ear tapi yang ada tangkainya Musik Lover. Warna hitam doff seperti case-nya. Kemudian bahannya dari plastik. Ada 2 bagian besar dari buds-nya, bagian tangkai dan bagian shell-nya. Bagian tangkai sebelah dalam ada marking L dan R. Kemudian sebelah luar yang merupakan bagian navigasinya, ya, dengan cara disentuh atau ditouch seperti ini, itu ada indikator lampu di bagian atasnya. Sedangkan di bagian paling bawahnya ada mic dan logam untuk charging-nya. Shell-nya berbentuk biji melinjo, ada fan dan ada mic-nya. Nozzle-nya bentuk lonjong, pendek, dan filternya itu bentuk mesh atau jaring warna hitam rapih. Ear tips-nya bahan silikon, cukup lembut, bornya ada lubang-lubang kecil. Untuk desainnya ini cukup sederhana sih, gue cukup suka, jadi gue kasih poin 7 untuk desain dan build quality-nya. Sekarang kita cobain fittingnya Musik Lover. Di kuping gue fittingnya cukup baik sih, cukup oke. Isolation sama sealingnya gue dapat. Memang bukan yang paling snook di kuping gue, tapi masih oke. Terus kalau kita pakai lama juga cukup nyaman, karena unitnya termasuk cukup ringan. Sedangkan untuk koneksinya, untuk yang 4 Buds Active, koneksinya termasuk cepat dan mudah. Pairing awal gampang banget, apalagi kalau kita udah save, itu lebih cepat lagi. Terus kalau kita ganti-ganti device, itu mudah dan cepat. Koneksi secara keseluruhan juga kerasa stabil. Sedangkan untuk latensinya, aman banget. Apalagi memang ada fitur low latensinya untuk gaming yang buat latensinya jadi lebih nggak kerasa lagi. Sekarang kita cobain mic-nya. Musik Lover bisa dengerin sampelnya seperti ini. Musik Lover, ini adalah rekaman mic dari TWS Redmi Buds 4 Active. Dan ini adalah rekaman mic dari TWS Redmi Buds 4 Active. Menurut gua mic-nya cukup bagus sih, jelas, clear, dan cukup tebal. Memang arahnya mid-centric, jadi vokalnya kerasa di depan banget. Terus powernya juga cukup oke. Sekarang kita cobain sound quality-nya. Gue akan banyak bahas tuning suaranya aja. Nah, untuk tuning suaranya ini termasuk yang arahnya warm, ya. Bassnya cukup gede, deep, tebal. Memang bukan yang paling cepat, tapi masih cukup oke kok. Impact-nya cukup kerasa. Untuk mid-nya agak di belakang, tapi kalau kita dengerin vokal masih cukup clear, cukup jelas. Buat treble-nya sendiri, arahnya cenderung yang smooth atau halus. Untuk yang nggak kuat pedes-pedes, kayaknya bakalan cocok banget.
Dan kalau yang smooth-smooth kayak gini, kita bisa pakai lama-lama. Untuk yang aktif ini, gue kerasa memang sedikit lebih open dan airy dibanding yang light. Overall tuning suaranya gue masih bisa bilang all-rounder. Jadi bakalan cocok sama banyak genre. Mau genre yang kekinian, zaman sekarang hip hop, EDM masih oke. Ataupun mungkin genre lagu-lagu kayak jazz, pop klasikal masih oke kok. Gue juga nyobain TWS ini dengan berbagai macam kegiatan. Misalnya nonton film. Nonton film gue sangat rekomendasi untuk nonton film action. Karena rumble bassnya yang cukup gede, jadinya impact-nya kerasa cukup realistik. Untuk nonton film drama yang vokalnya banyak, masih cukup oke juga. Karena cukup jelas dan clear kan vokalnya. Untuk main game, gue rasa ini aman banget. Yang paling pertama ini aman karena latensinya kan termasuk yang kecil. Apalagi memang ada fitur low latensinya yang kita bisa aktifkan di aplikasinya. Untuk game seperti Mobile Legends, game-game MOBA gitu, dapat banget. Tuningnya oke, cocok. Kemudian cukup real lah kedengerannya untuk dengerin suara-suara karakternya, suara skill-skillnya itu cukup oke. Sedangkan untuk game FPS atau kayak PUBG gitu, ini juga masih oke. Karena kan ledakannya dapet. Terus latensinya aman banget. Terus gue ngerasa positioningnya juga masih cukup oke untuk kelas budget ini. Dan positioningnya juga gue ngerasa ini masih cukup oke kok. Apalagi untuk kelas budget seperti ini. Sekarang kita cobain yang Redmi 4 Buds Lite. Yang harganya mirip dengan yang satu, 199.000. Fitur-fitur utamanya sama-sama menggunakan dynamic driver ukuran 12mm, support Google Fast Pairing juga, Bluetooth 5.3, ada low latensinya, daya tahan baterainya 5 jam untuk buds-nya dan 20 jam untuk case-nya. Mic-nya sendiri sudah menggunakan mic AI dengan ANC, menggunakan touch control, desainnya ringan dan portable, support IP54 untuk spek dan paket penjualannya. Untuk yang Buds 4 Lite ini, untuk fitur-fiturnya, gue ngerasa ini cukup oke kok untuk kelas harganya ya. Termasuk cukup lengkap, sudah menggunakan driver ukuran 12mm, Bluetooth-nya pakai 5.3, low latency, daya tahan baterainya juga lumayan, terus mic-nya tuh yang sudah support EI/ANC, plus IP54. Dan desainnya, ini yang menurut gue yang jadi close deal-nya ya, gue cukup suka dengan desain. Sekarang kita langsung aja bahas desain dan build quality-nya. Untuk pilihan warnanya ada dua macam musik lover, ada yang hitam dan yang putih. Bentuk case-nya bundar, kemudian agak tipis dan kecil plus compact lagi. Bahannya plastik doff, bagian depan ada indikator lampu, bagian atas polosan aja. Tapi kalau kita perhatikan ya, ini kayak ada emboss tulisan Redmi. Kemudian di bagian belakang ada USB-C charging, bagian bawahnya ada informasi kelistrikannya. Sedangkan cara buka case-nya seperti ini. Bagian buds-nya itu yang bentuk half in ear yang ada tangkainya, kemudian bahannya plastik glossy. Bagian tangkai sebelah dalam ada logam chargingnya, kemudian di bagian depannya itu adalah bagian navigasinya, yang cara penggunaannya dengan touch atau dengan sentuh. Sedangkan di bagian bawah dari tangkainya ada mic-nya. Untuk shell-nya sendiri bentuk lonjong. Di bagian atas ada mic, di bagian dalam ada fan. Nozzle-nya sendiri bentuk lonjong, kemudian filternya mesh dan cukup gede. Untuk build-nya Music Lover, gue ngerasa yang Lite ini cukup solid, kemudian desainnya gue suka. Simple, terus compact, tipis, cukup menarik lah. Jadi gue kasih poin 7,5 untuk desain dan build quality-nya. Sekarang kita cobain fittingnya ya. Buds-nya kan bentuknya half in ear. Biasanya yang bentuk half in ear di kuping gue pribadi itu agak susah dapat fittingnya. Tapi yang 4 Buds Lite ini di kuping gue gampang loh dapat fittingnya dan cukup nyaman. Isolation ceilingnya untuk ukuran half in ear juga termasuk cukup bagus. Sekarang kita cobain koneksinya. Untuk koneksi awalnya, itu pairing awal, itu kerasa cukup mudah, cukup gampang untuk dapat koneksinya. Kemudian kalau kita ganti-ganti juga gampang, cepet, apalagi kalau udah di save, udah lebih cepat lagi koneksinya. Sedangkan untuk latensi masih cukup oke sih menurut gua, masih cukup aman lah. Sekarang kita cobain dengerin sampel mic-nya. Music Lover, ini adalah rekaman mic dari TWS Redmi Buds 4 Lite. Ini adalah rekaman mic dari TWS Redmi Buds 4 Lite. Nah, kalau yang ini, mic-nya gue ngerasa lebih natural yang Lite Music Lover. Memang powernya nggak segede yang aktif, tapi lebih natural dan lebih lebih clear kalau menurut gue yang Lite ini.
Sekarang kita cobain sound quality-nya. Tuning suaranya ini udah pastilah. Tipikal yang smooth, halus, warm. Bassnya untuk ukuran half in ear ini termasuk cukup gede. Cukup tebal, cukup berbody lah. Kemudian mid-nya masih cukup di tengah. Vokalnya kerasa intimate, clear, dan jelas. Sedangkan treble-nya ini tipikal yang sangat smooth atau halus. Buat gue pribadi, kalau misalnya dia buat treble-nya ini lebih extend sedikit, pasti akan terasa lebih open dan airy. Tapi nggak apa-apa juga sih, karena kalau yang tipikal tuning seperti ini, kalau kita pakai lama-lama lebih enak, nyaman, karena kan halus suaranya. Menurut gue, tuning suaranya bakalan cocok sama musik-musik genre EDM, hip-hop, ya yang tipikal musik-musik sekarang lah. Gue juga nyobain untuk berbagai kegiatan yang 4-buds Lite ini. Ya tentunya pasti ya, gue cobain nonton film, main game. Kalau nonton film action dapet kan bassnya termasuk cukup gede kan untuk ukuran half in ear. Jadi oke. Untuk film-film drama juga bagus karena cukup stand out vokalnya. Jadi clear banget. Nonton-nonton kayak drama Korea itu oke loh pakai ini. Sedangkan untuk main game cukup oke. Main game Mobile Legends gue cukup suka, masih cukup aman. Game kayak PUBG yang FPS gue masih cukup oke kok. Tetapi memang kalau main game kayak PUBG ya ledakan-ledakannya dapat bagus, tapi gue ngerasa latensinya memang nggak secepat yang aktif. Kesimpulannya musik lover, kalau yang suka fittingnya snug, terus sound quality-nya yang lebih balance, daya tahan baterai yang lebih panjang, terus udah support apps, mungkin musik lover bisa pertimbangkan yang Redmi Buds 4 Active. Tapi musik lover mungkin yang pengen fittingnya lebih nyaman, kemudian terbiasa pakai yang half in ear, plus mungkin cari yang mic-nya juga lebih natural suaranya, dan tuning suara yang lebih ngebass, kayaknya bisa pertimbangkan 4-buds yang light. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Tapi yang pasti untuk budgetnya ini yang kisaran under 200.000, kayaknya ini perlu musik lover untuk cobain deh. Tapi itu kan pendapat gua musik lover. Baiknya sih pastikan selalu cobain sendiri, audisi sendiri, dan selalu percaya sama kuping sendiri. Oke? Kayaknya itu aja sih dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!